Selamat pagi, salam. Selamat bertemu kembali dalam Sarapan Pagi Gereja GPDI Situbondo. Saudara-saudari yang saya kasih pagi ini, saya kasih judul Sarapan Pagi ini, Warisan Seorang Ayah. Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita ini, kita diperhadapkan oleh berbagai pilihan yang sulit. Kita harus memilih yang terpenting di antara yang penting-penting. Seperti judul sarapan pada pagi hari ini, yaitu warisan seorang ayah. Tentu kita sebagai orang tua, suatu saatnya nanti kita akan diperhadapkan, kita harus memberikan warisan kepada putra-putri kesayangan kita. Nah, warisan terpenting apakah yang akan kita berikan kepada putra-putri kita? Mungkin ada orang yang mempunyai pemikiran bahwa mereka akan memberikan warisan harta yang banyak supaya anaknya hidup berkelimpahan. Mungkin ada mereka yang mewariskan usaha atau perusahaannya supaya anaknya menjadi seorang pengusaha. Mungkin ada orang yang mewariskan kepada putra-putrinya suatu ilmu-ilmu yang terkenal sehingga anaknya menjadi manusia yang pintar, yang kuat, manusia yang pilih tanding dan sebagainya. Namun pada pagi hari ini saya mengajak saudara-saudari belajar dari Daud. Siapakah Daud? Mari kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, sebab kebenaran akan memberi kebebasan, kemerdekaan kepada kita. Daud adalah seorang raja statusnya. Daud adalah seorang yang dari mudanya sudah sangat populer, sangat terkenal di antara bangsa Israel. Daud adalah seorang pahlawan muda yang dieluk-elukan, yang dipuja-puja oleh bangsa Israel pada saat itu karena keberaniannya dan kemampuannya untuk mengalahkan Goliat, seorang raksasa dari Filistin yang sangat ditakuti oleh orang Israel pada saat itu. Daud adalah seorang yang dikagumi karena ketampanannya, juga karena kepiawaiannya bermain musik, dan orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Daud adalah seorang yang mampu membawa bangsa Israel kepada tingkat kemakmuran, tingkat ekonomi yang signifikan, yang disegani oleh kawan maupun lawannya. Daud seorang idola remaja, pemuda, dan masyarakat Israel pada zaman itu. Saudara yang kasih Tuhan, Daud dengan prestasi yang menggunung, dengan prestasi yang sangat luar biasa ini, kita akan melihat apa yang akan diwariskan Daud kepada putranya Salomo. Mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1-4. Kitab Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud merasakan bahwa kematiannya sudah mendekat, maka ia memberikan pesan kepada Salomo anaknya. Ayat 2 saya teruskan, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki." Saudara, Daud menasihati, memberi wejangan kepada Salomo putranya yang barusan diangkat, dinobatkan menjadi raja untuk penggantinya. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Daud menginginkan Salomo menjadi pribadi yang kuat, yang tidak berduka berlarut-larut kalau ditinggalkan oleh Daud, ayahnya. Supaya ia berlaku seperti laki-laki, supaya ia tidak cengeng, ia tegas, ia tidak khawatir, tidak cemas, tapi berlaku yang kuat seperti laki-laki. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu sebelum Daud menobatkan Salomo sebagai raja, kakaknya Adonia, kakak Salomo Adonia, sudah lebih dahulu memproklamirkan dirinya sebagai raja yang didukung, yang di-backup oleh Imam Abiatar. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kondisi politik di kerajaan Israel pada waktu itu sangat rumit dan sangat runyam. Tetapi Daud, apakah yang diwariskan Daud kepada Salomo anaknya?
Mari kita baca ayat selanjutnya, ayat ketiga. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud memberikan warisan yang terpenting di dalam hidupnya. Daud memberikan warisan supaya Salomo setia kepada Tuhan, mengikuti ketentuan peraturan Tuhan. Siapakah Tuhan menurut Daud? Siapakah Tuhan yang disembah Daud ini? Sampai-sampai Daud dalam kondisi kerajaan yang rumit, yang pelik, dia mewariskan iman percayanya kepada Tuhan. Tuhan yang disembah Daud adalah Tuhan yang memberi kekuatan kepada Daud ketika ia menjadi gembala, ia mencabik-cabik singa yang mau mengganggu ternaknya. Tuhan yang disembah Daud adalah Tuhan yang memberi kekuatan kepada Daud ketika Daud mengalahkan Goliat, raja, seorang raksasa yang kuat dari Filistin, yang sangat ditakuti oleh bangsa Israel pada saat itu. Tuhan yang disembah Daud adalah Tuhan yang menyelamatkan Daud dari kepungan, dari kejaran Saul, di mana Daud lari dari gua ke gua, dan Tuhannya Daud menyelamatkannya. Tuhannya Daud adalah Tuhan yang disembah, yang dimuliakan Daud, dan dia selalu hadir ketika Daud menyembah dan memuliakan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud juga melanjutkan warisannya, wasiatnya kepada Salomo. Setialah kepada Tuhan, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Daud menginginkan Salomo setia dan mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan, supaya Salomo beruntung dalam segala yang dituju dan segala yang dilakukan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ayat berikutnya Daud lebih menegaskan lagi, lebih terang benderang. Daud mengatakan dalam ayat keempat, Salomo supaya taat kepada Tuhan. Ayat 4 saya bacakan, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di dalamku dengan setia, dengan segenap hati dan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari takhta kerajaan Israel. Saudara, di sini Daud adalah orang yang setia kepada Tuhan, maka Tuhan pun memiliki janji kepada Daud tetap setia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka seluruh keturunan Daud tidak akan terlepas dari takhta kerajaan Israel. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud dengan sungguh hati telah mewariskan yang terutama di dalam hidupnya, yaitu setia kepada Tuhan Allahnya yang disembah, yang dimuliakan. Baru kemudian mewariskan yang lain-lain, harta kekayaan, pasukan perang, dan sebagainya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi ini, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama belajar dari kisah Raja Daud ini. Warisan apa yang terpenting harus kita berikan kepada putra-putri kita, supaya putra-putri kita menjadi anak-anak yang berkenan pada Tuhan, supaya putra-putri kita menjadi putra-putri yang beruntung dalam segala yang dilakukan dan dalam segala jalannya. Dan supaya putra-putri kita juga menerima janji-janji Tuhan, hidup dengan berkelimpahan dan berkat-berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekianlah sarapan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.